Salam Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari modul animasi 3 dimensi untuk kurikulum 2013. Bab 2. Membuat model sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Salah satu tahapan dalam pembuatan animasi 3 dimensi adalah tahap modeling. Permodelan atau modeling adalah tahap membentuk, mendesain suatu benda atau objek sehingga terlihat seperti nyata atau hidup. Proses ini secara keseluruhan dikerjakan menggunakan komputer. Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan pada tahap membangun model objek. Keseluruhannya memberikan kontribusi pada kualitas hasil akhir. Hal-hal tersebut meliputi metode pembuatan data yang mendeskripsikan objek, tujuan dari model, tingkatan kerumitan, kesesuaian, serta kemudahan memanipulasi model. Proses pemodelan 3 dimensi membutuhkan perancangan yang terbagi dengan beberapa tahapan untuk pembuatannya. Misalnya, objek apa yang ingin dibentuk sebagai objek dasar. Metode pemodelan objek 3 dimensi yang digunakan, pencahayaan dan animasi gerakan objek sesuai dengan urutan proses yang dilakukan. Ketika 3 dimensi masih dalam masa perkembangan, pemodel digital biasanya dimasukkan ke dalam salah satu dari 2 kelompok yang berbeda berdasarkan jenis mesh. Dalam modeling objek pada animasi 3 dimensi dikategorikan menjadi 2, yaitu organic modeling dan hard surface modeling. Apa perbedaannya? Apa yang mendefinisikan objek sebagai hard surface? Apa yang mendefinisikan objek sebagai organik? Untuk mengetahui perbedaan antara kedua kategori modeling tersebut, pelajari materi berikut. Mengenal jenis modeling 3 dimensi. Modeling adalah salah satu tahap dalam pembuatan animasi 3 dimensi. Proses pemodelan 3 dimensi membutuhkan perancangan yang terbagi menjadi beberapa tahapan untuk melakukannya. Yang pertama, proses pembuatan animasi 3 dimensi. Pemodelan adalah tahap membentuk suatu benda-benda atau objek dalam animasi 3 dimensi, sehingga benda atau objek tersebut terlihat seperti hidup. Tahap permodelan secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Melalui konsep dan proses desain, keseluruhan objek dapat diperlihatkan secara 3 dimensi. Proses ini disebut dengan 3 dimensi modeling. Model 3 dimensi mewakili objek 3 dimensi menggunakan koleksi poin atau vertex dalam ruang 3 dimensi, dihubungkan dengan berbagai entitas geometris seperti segitiga, garis, permukaan lengkung, dan sebagainya. Model 3 dimensi dapat dibuat dengan tangan, algoritmatically, model prosedural, atau dengan teknik scan. Terdapat 5 metode dalam proses pemodelan, yaitu sebagai berikut. Permodelan poligonal. Poin dalam ruang 3 dimensi yang disebut vertex terhubung dengan segmen garis membentuk suatu poligon mesh. Pemodelan poligonal biasanya menggunakan Blender. Sebagian besar model 3 dimensi saat ini dibangun sebagai model poligonal bertekstur, karena pemodelan tersebut lebih fleksibel dan prosesnya begitu cepat. Namun poligon adalah planar dan hanya dapat mendekati permukaan lengkung menggunakan banyak poligon. Pemodelan NURBS. NURBS surface ditentukan oleh kurva spline yang dipengaruhi oleh titik kontrol. Meningkatkan suatu titik berat akan menarik kurva mendekati titik itu. NURBS memiliki permukaan yang benar-benar halus, bukan mendekati dengan menggunakan permukaan datar kecil, dan sangat cocok digunakan untuk permodelan organik. Aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk permodelan NURBS adalah Maya dan Rhino 3D. Permodelan splines dan patch. Seperti NURBS, spline, dan patch tergantung pada garis lengkung untuk menentukan permukaan patch. Berada di antara NURBS dan poligon dalam hal fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Pemodelan primitif. Prosedur ini memerlukan geometris primitif seperti bola, silinder, kerucut, atau kubus sebagai blok bangunan untuk model yang lebih kompleks. Pemodelan primitif cocok untuk bentuk-bentuk organik. Beberapa perangkat lunak 3 dimensi dapat langsung render dari primitif seperti POV-Ray. Yang lain menggunakan primitif hanya untuk pemodelan dan mengkonversikannya ke jala-jala untuk operasi lebih lanjut dan rendering. Pemodelan pahat. Metode ini masih cukup baru untuk 3D modeling. Terdapat 2 jenis pemodelan pahat, yaitu pemodelan dengan pemindahan dan volumetrik. Kedua metode ini
memungkinkan untuk eksplorasi artistik sebagai model dengan topologi baru yang diciptakan atas model kali bentuk dengan ukiran yang sangat detail. Pemodelan pahat biasanya memiliki resolusi tinggi dan biasanya digunakan untuk pembuatan game. Jenis-jenis modeling 3 dimensi. Pemodelan suatu objek dalam animasi 3 dimensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu organic modeling dan hard surface modeling. Organic modeling. Organic modeling adalah pemodelan objek-objek organik seperti manusia, hewan, atau makhluk hidup lainnya yang memiliki sudut-sudut tumpul. Tipe geometri Knopf dan subdivision lebih cocok untuk pemodelan organik. Model-model ini dapat digunakan untuk game 3 dimensi, kartun animasi, atau bahkan dalam film animasi 3 dimensi. Model-model ini dapat memiliki tulang atau bone yang dapat membantu dalam menganimasikan model itu sendiri. Hard surface modeling. Hard surface modeling atau yang disebut dengan industrial modeling merupakan pemodelan di mana objek yang dia dihasilkan memiliki sudut-sudut tajam seperti meja, kursi, lemari, otomotif, atau model mati lainnya. Tipe geometri poligon yang sangat sesuai dengan model industri ini. Meskipun dalam beberapa kasus modeling, penggunaan Knopf juga sesuai untuk memperoleh sudut-sudut tumpul suatu objek. Membuat objek hard surface. Objek 3 dimensi yang dihasilkan dapat berupa objek hard surface atau objek organik. Yang membedakan adalah permukaan dan sudut-sudut yang digunakan. Berikut ini merupakan penjelasan lebih rinci mengenai objek hard surface dan objek organik. Yang pertama, mengenai objek hard surface. Secara umum, objek hard surface adalah objek yang memiliki permukaan yang keras dan tidak banyak atau bahkan tidak memiliki sudut-sudut yang melengkung. Objek ini juga merupakan modeling dari benda mati. Contoh dari objek-objek yang merupakan hard surface antara lain adalah kursi, tempat tidur, pintu, meja, ruangan arsitektur, dan lain sebagainya. Objek hard surface juga disebut dengan industrial modeling, di mana objek yang dihasilkan memiliki sudut-sudut tajam. Perbedaan dari objek hard surface dan organik adalah apabila jaring-jaring model telah mengalir sesuai kurva di mana setiap bentuk dapat dengan mudah berubah menjadi bentuk lain seperti karakter, maka model tersebut termasuk dalam jenis organic modeling. Benda permukaan keras akan didefinisikan sebagai jaring yang biasanya melibatkan tepi yang rapat atau bentuk yang lebih sederhana yang bergabung bersama dengan tepi yang berbeda. Bahkan juga bentuknya lunak atau ramping seperti senjata api, peralatan listrik, dan robot retro maka termasuk dalam jenis hard surface modeling. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai pembuat model objek sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.